tertarik dengan wide angle di iPhone 13 misalnya, tapi lu nggak punya duit gitu. Lu cuma punya kamera, tapi lu pengen dapet wide angle. Apakah lu harus beli iPhone untuk mendapatkan wide angle? Apakah nggak ada lensa murah gitu untuk, ya gue udah punya kamera, gue tinggal beli lensanya. Apakah nggak ada lensa yang murah yang bisa gue beli untuk mendapatkan foto wide angle sebagus dari iPhone? Jawabannya adalah bisa. Perkenalkan, lensa Samyang 12 mm dengan bukaan 2.0. Ini adalah lensa wide, harga terjangkau oleh orang yang udah kerja. Kalau oleh orang mahasiswa tidak terjangkau karena mahal sekali kalau bagi mahasiswa. Nanti gue spill harganya di akhir. Tapi lensa wide angle Samyang 12 mm dengan bukaan 2.0 tuh udah menghasilkan foto yang sangat-sangat bagus. Wide angle plus bokeh. Kenapa? Karena ya bukaannya udah 2, kelihatan gak nih? Set kalau kelihatan sini. Set fokus di sini. Tidak bisa. Oke, pokoknya di sini bukaannya 2.0 dan angle-nya itu 12 mm. Oke. Jadi Samyang ini termasuk menurut gue lensa yang terjangkau dan sangat bagus, gue bilang, untuk harga yang sekian, dan dilengkapi dengan autofocus. Jadi dulu kayaknya sih ini autofocus baru hadir di tahun ini atau tahun kemarin gitu. Jadi sebelumnya Samyang itu punya yang 12 mm tapi fixed lens. Ini juga fixed lens. Tapi nggak autofocus, jadi manual fokus. Kebanyakan lensa fixed lens itu manual fokus. Gue nggak tahu kenapa alasannya, tapi kalau gue pribadi sih, menurut experience gue itu untuk menekan harga. Karena lensa-lensa yang bokeh atau yang wide angle kayak gini itu mahal. Kalau misalnya untuk mendapatkan autofokusnya itu harganya bisa di atas 10. Nah, contoh lensa yang fixed lens dan manual fokus tapi hasilnya bagus banget tuh lensa Meike 35 mm, bukaannya bisa sampai 1,7. Itu bokeh banget sih, itu gue suka banget sih. Nah, yang gue suka dari eksternal lensa kayak Samyang atau Meike itu dia coating itu adalah lapisan di dalam lensanya. Jadi lensa sendiri kan kaca, tapi kaca yang udah ada coating. Jadi material kacanya itu udah ada coatingannya sendiri, udah ada bahan pelapisnya sendiri gitu, nggak murni kaca. Nah, bahan lapisannya itu yang ngebuat hasil fotonya itu bagus ketimbang lensa-lensa bawaan Sony atau lensa-lensa officially dari Sony. Yang gue suka dari lensa misalnya Samyang atau Meike gitu, lensa fix itu adalah kalau misalnya dari coatingnya adalah warnanya yang cukup cukup deep gitu. Kalau menurut gue tuh cukup soft, nggak terlalu tajam, tapi shadow-nya dapat. Tapi apa istilahnya ya? Lo nggak sih kalau gambar yang kontras gitu, yang kayak ngebulet gitu gambarnya gimana sih gue jelasinnya, pokoknya gambarnya bagus ya, gambarnya kayak 3D gitu, kayak 3D banget gitu kan. Kalau misalnya 3D tapi misalnya cahayanya terlalu misalnya lu foto benda 3D tapi nggak ada bayangannya, kan itu kerasa kurang 3D-nya. Nah, kalau yang ada bayangannya dan bayangannya bagus banget tuh kayak shadowingnya dapat, 3D-nya dapat. Nah, itu yang gue rasain pakai Meike atau pakai Samyang ini. Nah, untuk Samyang ini yang gue suka adalah dia tuh bukaannya kecil tapi ininya lebar, angle-nya. Nah, kenapa ini apa ya istilahnya, lensa menurut gue lensa bagus karena selain bisa dipakai untuk ngambil landscape, lo bisa dipakai untuk ngambil foto bokeh dan bisa dipakai untuk ngambil foto
antariksa atau foto astronomi atau foto Milky Way. Dan bukaan 2,0 ini sangat membantu untuk mendapatkan tambahan cahaya natural, mendapatkan tambahan cahaya natural. Jadi ketika bukaan lu gede, itu cahaya natural yang masuk akan semakin banyak gitu. Jadi kalau kita ngambil foto antariksa atau foto galaksi Bima Sakti, foto bintang gitu di langit, kita nggak perlu mengandalkan lagi, nggak perlu terlalu mengenakan lagi misalnya ISO atau shutter speed. Shutter speed biasanya udah fix 30 detik atau kurang ya, mungkin ya itulah. Tapi misalnya ISO lu udah mentok 30 detik kan lu nggak bisa mengenakan ISO lagi. Jadi harus mengenakan kalau shutter speed lu udah 30 detik lu nggak bisa mengandalkan shutter speed lagi gitu. Jadi yang harus diandalkan adalah ISO. Nah kalau ISO-nya terlalu tinggi itu gambar lo akan pecah gitu, akan noise. Nah dengan bukaan yang lebar ini maka lo akan mendapat tambahan sumber cahaya dari sekitar, dari natural, dari alam gitu. Jadi lo bisa ngurangin dependensi atau ketergantungan terhadap ISO, dan juga lo bisa mengurangi shutter speed tidak sampai 30 detik lah gitu. Mungkin beberapa detik lebih cepat daripada 30 detik itu bisa lo pakai. Nah terus 12 mm nya itu buat foto antariksa juga bagus karena view atau jangkauan cakupan langit yang bisa diraih, yang bisa ditangkap sama kamera ini lensa ini itu semakin luas. Jadi kalau lu misalnya galaksi Bima Saktinya itu melebar, lu bisa dapet galaksi Bima Sakti mungkin hampir utuh dari ujung ke ujung gitu kan. Jadi enak. 12 mm bukaannya 2.0 itu sangat gila, ini sangat OP sini lensa. Terus yang gua suka juga bisa ngambil foto bokeh. Jadi lo tinggal deketin aja lensa lo ke orangnya, nanti sekelilingnya akan ngeblur. Mungkin tidak sengeblur Meike 1,7 atau misalnya lensa Sony gue lupa deh, Sony yang 35 mm juga 1,4 gitu. Mungkin gak sebokeh itu, tapi 2.0 tuh menurut gue udah lumayan ngeblur, udah lumayan bokeh gitu. Soalnya standar gue sih 3,5 tuh bukan bokeh, di bawah 3 baru bokeh gitu. Jadi 3,5 tuh standar ya foto biasa lah. Oke, terus kekurangannya mungkin kekurangan yang gue rasain itu adalah mungkin karena ini autofocus karena ini bukaannya 2 itu artinya dia akan mempunyai titik fokus yang kecil gitu. Jadi dia akan fokus di satu lingkup yang kecil, sisanya itu akan tidak fokus atau ngeblur atau bokeh. Nah, bayangin kalau misalnya tadi kita balik ke foto antariksa nih. Kasusnya kita mau ngambil antariksa tapi pakai bukaan 2 supaya dapat banyak cahaya. Mungkin sekilas foto kita nanti nggak akan kelihatan ngeblur ya, tapi kalau dilihat perjelas gitu bintang-bintangnya nanti akan kelihatan ngeblur. Nah jadi untuk foto yang jarak jauh gitu pakai lensa ini mungkin dapat bantuan cahaya, tapi gambarnya jadi lebih kurang jernih gitu. Jadi kurang terlalu jernih dibandingkan kalau misalnya kita naikin atau misalnya kita menggunakan bukaan di atas 3 atau di atas 7 gitu, di atas 11 itu akan jauh lebih jernih tapi cahaya yang masuk dikit. Paling itu sih walaupun bukannya gede tapi hasilnya kalau untuk jarak jauh mungkin nggak terlalu optimal. Terus tapi overall untuk landscape tuh bagus banget sih. Untuk landscape tuh bagus. Biasanya gue kalau landscape yang cahayanya cukup gitu, gue nggak pakai 2.0 bukannya, tapi gue pakai mungkin 11 gitu ya. Dan gue lihat di review di YouTube ya, gue nge-review ini, tapi gue juga baca review di YouTube
Itu di bukaan 22 tuh gambarnya mungkin kurang bagus lah. Jadi gue mentok di 11 untuk landscape. Nah, itu juga kayaknya udah jelas gitu. Nah, bukannya 12 mm jadi akan dapat view-nya gede banget lah. Pokoknya view-nya luas banget, gue suka. Terus apa lagi ya? Lu beli ini dapat cap-nya juga gitu. Oh ya, harganya spill. Untuk harganya ya tadi gue bilang nih terjangkau untuk orang yang udah kerja, dan mungkin juga perlu nabung sedikit lah kalau misalnya kita bekerja masih UMR gitu. Karena ini harganya sekitar 5 juta. Makanya tidak cocok untuk mahasiswa, tidak terjangkau untuk mahasiswa atau anak kosan atau pelajar, kecuali bapaknya kaya. Jadi ini cukup. Tapi kalau untuk orang yang udah kerja dapat penghasilan harga 5 juta sebenarnya ini cukup terjangkau, karena lensa-lensa kayak gini wide, terus bukaannya lebar, terus autofocus itu mahal di atas 10 juta. Jadi ini merupakan harga yang sangat-sangat bagus lah, gue suka banget. Dari Samyang ya, Samyang. So overall bagus ini lensa, semoga awet. Ini gue kasih beberapa contoh foto dari lensa ini. Berikut adalah fotonya. Ya. Itulah contoh-contoh fotonya. Oke, dan ya segitu dulu review dari gue terkait lensa yang bagus ini. Sampai ketemu di review selanjutnya tentang apapun lah. Kemungkinan gue akan nge-review tentang alat-alat naik gunung sih, kayaknya seru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.